Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sehingga kita tidak bisa mengukur niat orang. Tetapi wa in kana ba'ithuhu al-haddul ajil duna al-isti'anah 'ala taqwa iltahaqa bitsani wa sara min jumlatid dunya. Akan tetapi jika niatnya menggunakan kenikmatan tadi, bermewah-mewah tadi, fasilitas yang agak mewah tadi, bahkan makan minum, kalau walaupun sekedar makan minum, kalau ba'isuhu tujuannya, niatnya al-haddul ajil, untuk sekedar kenikmatan dunia, tidak ada niat untuk bertambah ilmu dan amal atau amalan akhirat, dunas isti'anah ala taqwa, tanpa niat makan minum itu atau kenikmatan lain untuk membantu kepada ketakwaan, iltahaqa bil qismi tsani wa sara min jumlatid dunya, maka ini masuk dalam kategori yang pertama tadi, yang kedua tadi, maka dia dikategorikan min jumlatid dunya, bagian daripada dunia yang tercela. Jadi sehingga kalau kita pakai standar ilmu ini, bahkan orang yang menggunakan mungkin fasilitas yang agak mewah justru dia adalah ahli akhirat. Orang yang menggunakan fasilitas yang bahkan sederhana bisa jadi dia ahli dunia. Tergantung kepada niat. Maka di sini kita harus hati-hati. Standar nilai seseorang itu sudah betul-betul ahli dunia atau bukan dari zahir dilihat. Nah, bukan dari zahir dilihat. Ada orang mencoba untuk sederhana untuk pediro, ada tawaduk ro, pesederhana ro, tapi tujuannya bukan karena Allah, untuk menarik perhatian orang, naikkan goknya sederhana dah, naikkan goknya hae gedonya, tidak nafsu kepada dunia. Nah, justru inilah ahli dunia. Maka seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dari awal kitab Al-Hikamnya, man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Orang yang tawadhu'kan diri itulah orang yang sombong. Pegat-pegat roh tawadhu. Karena tawadhu itu bukan pegat-pegat, tapi gerakan hati. Ketika seseorang hatinya merasa dia yang paling kurang amalan, dia yang paling sedikit ilmunya, dia yang paling banyak dosa, itulah tawadhu. Tapi ketika dia mentawadhukan diri dengan tujuan agar dia paling tinggi di sini derajatnya, itulah sombong. Jadi tawadhu itu bukan amalan zahir, tapi dia amalan hati. Nah, orang badan mentawadhuk dro, tunduk dro, tapi hati penuh kesombongan. Ingin dia yang berkuasa, ingin dia yang paling tinggi, dia yang paling dihormati, dibesarkan. Kalau enggak disapa marah dia, kalau enggak disalam marah. Nanti menggerutu, Tuhan itu ridho minum tirab. Lah zahirnya mentawadhukan diri. Nah, makanya di sini ada standar yang sangat detail yang harus kita perhatikan. Dan kita kalau sudah punya ilmu seperti ini, jangan lagi seperti orang yang nggak punya ilmu. Karena di luar sana kadang-kadang banyak orang kadang dalam menilai orang lain tidak pakai ilmu, pakai perasaan. Begitu melihat orang langsung trompetoan dunia. Begitu melihat yang agak lebih nyonya yang akhirnya. Kalau begitu cara kita melihat, kita akan tertipu. Kita tidak akan pernah sampai kepada jalan yang betul-betul jalan menuju Allah. Kita karena melihat sesuatu dengan casing. Dan itulah kondisi sebagian umat hari ini. Niatnya, rencananya mengikuti seorang sang guru yang betul-betul ikhlas, yang murni karena Allah. Tapi karena hanya melihat dari casing, kalau mengikuti yang sang guru padahal syaitan, padahal provokator, penghancur umat. Ini karena melihat dari casing. Dan ini harus diperhatikan baik-baik.
Jadi hati-hati menilai orang dari luar. Kalau ingin menilai orang itu tidak boleh sehari dari 2 hari, nggak boleh dari penampilan dia, nggak boleh dari gaya dia. Dengar apa yang dia sampaikan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ilmu yang dia sampaikan, cara dia menyampaikan. Yang pertama, apakah dia membawa umat kepada Allah atau dia membawa umat kepada dirinya sendiri? Yang kedua, lihat keikhlasannya dari cara dia menyampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga, lihat kebenaran ilmu yang dia sampaikan. Bagaimana cara kita mengetahui kebenaran ilmu yang dia sampaikan? Harus ada perbandingan. Kita nggak cukup berguru hanya pada satu guru. Kalau kita berguru hanya pada satu guru, kita bahaya. Tidak ada standar kebenaran. Artinya kita akan terbawa kebenaran itu hanya ada pada guru kita itu satu orang saja. Itu bahaya. Kebenaran itu nggak boleh ada pada manusia. Kebenaran itu hanya ada pada Allah. Tapi yang gede tamu gure, saboh gure, yang bahaya. Kita akan menganggap dia yang punya paling betul. Bahkan kita akan orang-orang lain yang agak menyanggah dengan dia, semua kita anggap salah. Yang betul yang malam Sabtu misalnya. Lain kalau menurut. Itu bahaya. Kadang-kadang kita nggak ada bandingan. Nggak ada bandingan pemahaman. Nah, kalau kita lihat para ulama itu, Imam Hanafi, gurunya sampai 1000 lebih. 1000 lebih guru dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, guru-gurunya. Apa tidak luas ilmunya? Apa tidak begitu terbuka cara berpikirnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya itu satu dunia, mantabuh dunia gejat ilmu. Sampai ada gurunya di kalangan perempuan, di kalangan laki-laki, ulama-ulama besar mantabuh dunia. Imam Ahmad bin Hanbal 2 kali keliling dunia, dari satu negara Islam ke negara Islam yang gemita menurun balik. Jadi makanya mereka itu ilmunya luas-luas, pemahamannya luas-luas, dalam bersikap luas-luas. Kita sering terkejut-kejut karena guru kita cuma satu, banda tinggal terkejut aja. Rumah kalahin gurunya pukai. Nah, ada yang baru kita puji kalau nya betul. Nya pernah lo dengar. Standar kebenaran enggak pernah dengar ada yo. Nyambah standar kebenaran. Kita yang pernah dengar, berarti kahayutan ada yo. Bar hantam dah dengar langsung kalah. Nyata hantam dah dengar lah indah ya. Maka banyak guru harus itu. Nah, jadi inilah ya di antara standar kita menilai mana dunia yang tercela, mana yang dunia tapi itu bernilai akhirat. Maka wala yabqa ma'al 'abdi wa in kana ba'isu al-haddul ajil duna al-isti'anah 'ala taqwa iltahaqa bil qismi tsani wa sara min jumlatid dunya. Jadi jika niat daripada si hamba tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan tadi yang dia dapatkan di dunia tidak untuk membantu dia kepada ketakwaan, dia masuk kepada kategori dunia yang tercela. Wasara min jumlati dunia, dan jadilah kenikmatan yang dia dapatkan itu bagian daripada dunia yang tercela. Nah, jadi ini 3 kategori kenikmatan. Ya. Yang pertama betul-betul akhirat, kenikmatan ibadah. Nah, ini betul-betul akhirat. Yang kedua betul-betul dunia tercela. Memang kenikmatan dunia yang berlebihan itu betul-betul dunia tercela, maksiat atau bahkan yang mubah yang berlebihan itu dunia yang tercela. Yang ketiga tergantung kepada niat. Kenikmatan dunia yang tergantung kepada niat. Kalau niatnya tidak untuk ilmu dan amal, jatuh ke dunia tercela. Tapi kalau niatnya ilmu dan amal, maka dia menjadi nilai akhirat, tidak termasuk dalam kategori dunia yang tercela. Nah, ini 3. Nah, setelah Imam Ghazali menjelaskan 3 kedudukan nikmat dunia ini, ada yang jatuhnya ke dunia tercela, ada yang jatuhnya ke akhirat. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan
Wala yabqa ma'al 'abdi indal mauti illa thalathu sifatin. Dan tidak ada yang tersisa bagi seorang hamba setelah dia mati, dan tidak ada yang tersisa bersama hamba. Artinya mengikuti hamba setelah dia mati, illa thalathu sifat, kecuali 3 sifat. Artinya hal-hal di dunia yang akan, atau kenikmatan-kenikmatan di dunia yang akan berlanjut mengikuti seseorang hamba ke akhirat, itu 3. Yang lain nggak akan menemaninya, nggak akan membersamainya ke akhirat. Apa yang 3 itu yang akan berlanjut, akan membersamai si hamba itu sampai setelah dia mati? Yang pertama, safaul qalbi, bersihnya hati. Bersihnya hati. Maksudnya taharatahu minal adnas. Makna bersihnya hati, sucinya hati daripada kotoran hati. Kebencian, iri, dengki, amarah. Dikatakan hati itu bersih, baru dikatakan hati itu tulen bersih. Kalau dalam hati itu tidak ada lagi selain rahmat. Rahmat itu apa? Cinta dan kasih sayang. Sebesar mana dalam hati kita itu cinta dan kasih sayang, berarti setingkat itulah tingkat kebersihan hati kita. Ya. Cinta sayang kepada Allah, cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk, istri, suami, anak-anak, tetangga, lawan, kawan, seluruh makhluk Allah, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan. Ya, tingkat kebersihan hati kita sejauh mana, sebesar mana cinta dan kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah. Itulah cara menilai hati bersih atau tidak. Tapi kalau masih cepat sekali demohok-mohok, degi-degi, bingkeng, ini belum ini. Kalau boleh, maka dia nggak akan sampai ke akhirat. Tapi kalau sudah penuh dengan kasih sayang, ini sampai ke akhirat. Jadi yang pertama yang akan membersamai seorang hamba setelah kematian, safaul qalbi, bersih hatinya, yakni suci daripada segala kotoran-kotoran. Yang kedua, wa unsuhu bi dzikrillah taala, kelezatannya, kenikmatannya dengan berzikir kepada Allah, itu akan membersamainya ke akhirat. Yang ketiga, wa hubbuhu lillahi azza wa jalla, cintanya kepada Allah. Nah, wa safa'ul qalbi wa taharatu la yahsulani illa bil kaffi an syahawatid dunya. Untuk bersih hati atau untuk mensucikan hati tidak akan hasil keduanya, bersih atau sucinya hati, kecuali bil kaffi, menahan diri daripada berbagai syahwat dunia. Untuk bersih hati harus mengontrol nafsu kepada dunia. Nafsu makan, nafsu minum, berbagai nafsu syahwat, kontrol. Jadi kontrol makan itu bukan hanya pengaruh untuk sehat badan, seperti kata dokter, untuk sehat badan harus kontrol makanan. Ternyata kontrol makanan juga berpengaruh kepada kebersihan hati. Karena nafsu syahwat itu dia sangat pengaruh dengan makanan. Orang banyak makan, nafsunya tinggi. Hati-hati menyurung peyuku tamah-tamah 20 piring nyampe, hati-hati deh. Yang berapa baju. Yang payah galang-galang kita beli orang kau. Habis puyaknya. Berat. Tapi kalau orang sudah bisa mengontrol makanannya secukupnya, ini lebih aman. InsyaAllah hatinya terjaga. Artinya dia membantu untuk membersihkan hati. Jadi kata Imam Ghazali, untuk bersih hati harus tidak ada cara lain, bil kaffi, menahan diri daripada syahwat terhadap dunia. Atur ulang semua.
mulai restart ulang semua. Ya. Hasrat kita kepada dunia, kepada jabatan, kepada popularitas, kepada perempuan atau sebaliknya, kepada kekayaan, kepada ini kita harus atur ulang. Kalau kita memang punya keinginan untuk membersihkan hati, ini semua harus kita atur ulang. Cek balik semua, buat format balik semua, ya, buat pola baru, dan harus terkontrol semua, tidak boleh lagi berlebihan. Nah, itu untuk bersih hati. Makanya kalau di kalangan ulama tasawuf, ketika mereka punya salah satu tarikat itu ada namanya suluk atau kalut namanya. Itu memang kalau suluk dan kalut diatur sampai ke cara makan itu. Orang yang nggak ngerti langsung mengatakan apa ini dibuat-buat dalam syariat, masa ditahan orang makan. Bukan, anda tahan baju-baju menangan-nangan bahara. Cuman ini mengatur pola untuk membersihkan hati. Misalnya kalau orang sedang suluk, sedang kalut, selama beberapa hari dalam proses itu tidak diusahakan tidak makan makanan atau makanan yang berdarah, daging, stop dulu, termasuk ikan, stop dulu. Jadi apa juga yang dimakan selama proses suluk kalau itu, ya kau masih bawa mana? Paling sayur-sayur, dah nasi. Ternyata itu dirasakan oleh mereka. Saat proses suluk itu terjadi, mereka lebih terkontrol. Ya, enggak lagi suluk, lagi teringat ke di rumah, lagi terkontrol. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata makanan, apalagi dalam jumlah yang berlebihan, itu mempengaruhi kepada syahwat, kepada nafsu, kepada maka dikontrol oleh mereka, diatur itu. Nah, termasuk malah diatur orang yang masak. Orang yang masak itu tidak boleh orang yang enggak sholat. Bahkan ketika masak itu harus sambil berzikir, diatur. Ternyata itu pengaruh juga. Makanya kita kalau sudah agak aneh-aneh, kita harus cek juga orang yang sering kita minum kopi itu sholat apa enggak. Ya, nak kamlain tak. Selama pindah kedai kopi yang ada bawai, kedai kopi baru kamlain tak, tete wawa kedai kopi agak beda macam. Kata bingkeng-bingkeng. Dewa rumah kada gini. Ini payah cek. Ini yang warung kopi baru yang buat kopi ada sholat apa enggak. Itu sampai ke situ. Kalau orang tasawuf ya. Cuman dia beberapa haji dekat rugo. Dia tidak boleh misalnya nyan hinam beda kopi. Nah, lu punya kopi nam lain baju. Lu cek anak semaya kopi. Yang mengego, Cuman masing-masing aja. Tapi kalau yang tarikat tadi mereka sampai ke situ. Gurunya sampai tingkatnya diperhatikan. Dan ini ternyata sesuai kita dapat ini dalam teori ini dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama untuk membersihkan hati harus pemicu nafsu, pemicu syahwat itu harus dikontrol balik, harus diatur balik. Kemudian yang kedua wal unsu bidzikrillah. Yang kedua yang sampai setelah kita mati al-unsu bidzikrillah. Kenikmatan dengan zikir. Al-unsu ini begini maksudnya. Al-unsu ini penghilang kesepian. Nah, itu mana al-uns. Artinya teman yang membuat kita enggak sepi. Nah, teman yang membuat kita tidak sepi yang akan membersamai kita setelah kita mati adalah zikir kepada Allah. Nah, itulah teman. Sebaik-baik yang membuat kita tidak sepi adalah zikir kepada Allah. Dan kalau kita mampu menjaga dan menikmati zikir ini, dia akan membersamai kita sampai setelah mati. Nah, bagaimana caranya agar kita merasa zikir itu menjadi satu teman sahabat kita yang menghilangkan kesepian kita?
la yahsulu illa bi kasrati dzikrillah ta'ala wal muwadhabati alaihi. Ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan banyak zikir kepada Allah. Sering-sering berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah dan muwadhabah. Muwadhabah ini harus rutin. Seperti yang pernah kita sampaikan, ya, paling kurang kalau kita belum misalnya belumlah kita punya wirid khusus. Tapi seharusnya kita sudah pada tingkat punya wirid khusus. Tapi setidaknya kalau kita belum punya wirid-wirid khusus, artinya belum punya zikir-zikir khusus yang kita amalkan pada waktu tertentu, paling tidak kita jaga saja zikir yang sudah diatur sama Rasulullah sampai kita menikmatinya. Apa itu zikir yang sudah diatur oleh Rasulullah? Yang pertama, zikir setiap selesai sholat lima waktu. Itu saja kita jaga dulu. Setiap sholat 5 waktu Rasulullah sudah mengatur. Jangan buru-buru, nikmati sesekali. Oh, kejam kata-kata. Nikmati istighfar 3 kali, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mughnis seterusnya. Kemudian baca wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian ayat kursi. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Kemudian sedikit berdoa. Itu saja dimuwadhabahkan, jaga. Sampai betul-betul kita mendapatkan kenikmatan di situ. Jangan kita anggap remeh. Tapi kadang-kadang kita anggap remeh, anggap biasa. Menyona ada angkarat, berarti menyona ada berangkat aja. Tapi betul-betul kita jaga. Itu saja sebenarnya. Belum berbicara kita dengan zikir-zikir tertentu, mengamalkan zikir pagi petang itu dalam bukunya itu, atau zikir-zikir khusus di sepertiga malam, itu mungkin sudah lebih jauh. Tapi setingkat selesai sholat 5 waktu saja kalau mampu kita jaga, itu sudah al-unsu billah. Kita sudah punya teman yang luar biasa. Zikir kepada Allah. Dan itu akan membersamai kita sampai nanti setelah kita mati. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini cuma karena sudah masuk waktu Insya Allah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.